Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Sudah cukup lama nggak berjumpa karena ada Lebaran. Pertama-tama saya ucapkan selamat Lebaran bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja kita bahas saham. Ini tentu saja berhubungan dengan Lebaran ya. Beberapa di antara kita pasti mudik atau setidaknya keluar kota lah untuk menikmati liburan panjang di musim Lebaran ini, dan satu hal yang menjadi berita besar di koran-koran, di website, di media sosial, yaitu adalah kemacetan. Bahkan terjadi di jalan tol dan arus balik. Ini tentu saja di antara kita mulai berpikir, wah enak banget ya yang punya jalan tol ini ya. Berapa dia dapat uang sebanyak ini gitu ya. Ini berkah luar biasa tentu saja. Dan menurut data website dari Jasa Marga sebagai pemilik jalan tol terbesar di Indonesia, mengatakan bahwa terjadi rekor arus mudik di Lebaran kemarin ini sebesar 1,7 juta. Ini lebih besar daripada tahun lalu dan ini adalah terbesar sepanjang sejarah. Artinya bahwa pantas kita mulai berpikir Jasa Marga ini akan mendapatkan cuan yang tinggi sekali gitu. Tapi bukan hanya itu saja menurut pandangan saya. Karena kenapa? Di satu sisi kita juga tahu bahwa inflasi bukan saja di negara maju, tetapi di negara kita juga naik kurang lebih 2 kali lipat gitu ya. Itu menunjukkan bahwa terjadi memang inflasi ini dipicu oleh kenaikan bahan bakar energi dunia gitu ya. Tetapi di sisi lain juga terjadi perbedaan supply and change. Itu artinya bahwa pergerakan barang dan manusia ini akan lebih tinggi lagi ketika mencapai equilibrium baru, yaitu kesetimbangan baru gitu ya, di mana barang supply-nya akan mulai membaik, naik, dan harganya akan mulai menurun, mencapai harga normalnya gitu. Itu juga menjanjikan bahwa pemakaian jalan tol ke depan itu akan makin tinggi. Yang ketiga adalah bahwa COVID ini perlahan-lahan sudah mulai mereda dan memang kita tetap harus waspada, tapi menurut tren yang ada bahwa ekonomi sudah mulai bergulir, lebih normal lagi, dan itu artinya bahwa pergerakan manusia sudah mulai tidak terlalu dibatasi lagi, apalagi pergerakan barang gitu ya. Dan itu menjanjikan bahwa traffic di jalan tol akan meningkat mencapai rekor-rekor baru, karena ya ini namanya new normal ya. Ada demand yang selama ini tertekan, kemudian begitu ini lepas, demandnya akan naik dengan bagus, dan itu tentu saja di satu sisi bukan hanya jalan tol, ekonomi kita akan bertumbuh lebih cepat lagi, lebih kencang lagi, dan itu wajar. Dan untuk masalah politik, kita ini sudah terbiasa dengan gonjang-ganjing politik. Saya pikir ya memang akan ada dinamika, tapi ekonomi tidak akan terbendung oleh dinamika politik. Apalagi sekarang ini sudah nggak sekencang 2019 kemarin ya. Polarisasinya dulu itu antara kampret dan cepong itu kuat sekali, sekarang sudah mulai terjadi bauran, acak gitu. Artinya bahwa ekonomi akan membaik. Itu sebabnya saya memprediksi bahwa harga saham Jasa Marga ini sangat menarik sekali untuk masuk. Oke, sebelum itu ini tadi adalah ulasan secara fundamentalnya supaya preview bisnisnya seperti apa. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih kinerja saham ini pada 4 triwulan terakhir, kinerja finansialnya. Menurut data kami bahwa pada Desember 2021 laporan keuangannya terjadi laba bersih yang cukup tinggi di 865
walaupun sebelumnya di kuartal 3 2021 minus, tapi di kuartal 2 2021 juga mulai naik di 693 miliar laba bersihnya. Dilihat dari trafficnya atau revenue-nya yang didapat itu juga terjadi kenaikan yang konstan gitu. Artinya bahwa secara tren bisa dikatakan bahwa memang traffic dari jalan tol ini akan terus membaik lagi, dan kalau kita lihat antara kuartal 2 2021 sampai kuartal 4 2021 itu terjadi kenaikan sekitar 40-50% ya. Cukup tinggi sekali, dan itu menjanjikan hal yang baik sekali. Kemudian kita lihat dari sisi finance, arus kasnya terjadi pergerakan yang mencolok di sisi cash flow investingnya. Kenaikannya cukup negatif besar, artinya bahwa perusahaan aktif melakukan investasi di proyek-proyek baru, dan itu bisa kita lihat nanti di timeline-nya. Dari sisi total aset emang tidak terjadi pergerakan yang signifikan ya, fluktuasi datar-datar saja, dan itu sebetulnya nggak terlalu masalah karena memang dalam tren ini yang lebih mendrive itu revenue-nya, traffic jalan tolnya, bukan karena asetnya. Emang asetnya ya datar-datar saja, tapi karena mengapa datar? Karena memang perusahaan ini asetnya sangat besar sekali, sehingga investasi-investasi seperti tol Gede Bage, Cilacap itu nggak terlalu berpengaruh terhadap total dari asetnya. Kemudian kita akan lihat di sini adalah indikator chart setahun. Di 6 Januari 2022 diumumkan sebagai pemenang tol Gede Bage Cilacap dengan porsi di konsorsium itu Jasa Marga mendapatkan 32%, dan itu cukup bagus. Kemudian tanggal 21 Maret 2022 laporan keuangan 2021 mencatatkan bahwa telah mencetak rugi 871, telah mencatatkan laba bersih Rp871 setelah sebelumnya tahun 2020 rugi di angka 42 miliar. Ini tentu saja pembalikan yang cukup signifikan, tapi perhatikan dari sisi sahamnya dia tidak bergerak cukup bagus. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk masuk sebelum saham ini benar-benar melejit. Jadi kita akan masuk ketika sahamnya memang sebetulnya sudah naik ya. Idealnya naiknya ada di sini, di bawah-bawah sini. Nah, kita masuknya di sini-sini, tapi ini juga belum terlambat bahwa kita masuk di sini. Ketika dia nanti menyentuh di Bollinger bawah ini, kita juga bisa masuk lebih kuat lagi karena tren besarnya itu menunjukkan bahwa saham ini cukup menjanjikan. Kemudian di tanggal 2 Mei Jasa Marga mengumumkan rekor tertinggi 1,7 juta kendaraan yang tadi di depan saya bicarakan. Jadi intinya bahwa ada 3 momentum besar di mana saham ini akan terdorong untuk naik signifikan di periode-periode selanjutnya. Jadi rekomendasi saya, saham ini bisa diinvestasikan untuk jangka pendek, tapi sebetulnya sayang sekali ya kalau jangka pendek, tapi saya lebih prefer ke jangka menengah, setidaknya 1 tahun lah. Karena saya percaya bahwa 1 tahun ke depan traffic di jalan tol itu jauh lebih meningkat daripada traffic sekarang. Karena sekarang ini masih ada bau-bau COVID-19-nya. Masih ada bau-bau perang Rusia, dan juga inflasi tinggi di banyak negara, harga energi yang tinggi, dan perkiraan saya perang Rusia itu akan berhenti dengan sendirinya ketika Rusia kehabisan uang lagi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa uang
untuk perang Rusia-Ukraina ini sangat tinggi sekali. Menurut website terpercaya bahwa per hari itu menghabiskan 20 miliar US dollar. Bayangkan sendiri, 20 miliar US dollar. Kalau diterus-teruskan apa nggak bangkrut? Dan perlu dicatat juga bahwa Rusia bukanlah negara yang ekonominya terkuat saat ini. Di era sekarang ini, orang negara tidak bisa lagi main-main hambur-hamburkan uang untuk perang. Kita lihat Amerika saja harus menarik diri di perang Afghanistan karena memang perhitungannya dia nggak akan kompetitif lagi melawan Cina ketika dia masih harus mengeluarkan uang biaya untuk perang Afghanistan. Dan sekarang Rusia masuk ke perangkapnya sendiri, mengeluarkan uang yang sangat banyak, dan itu saya pikir perang yang akan bikin bangkrut negara Rusia. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe. Ingat rekomendasi saya, investasi jasa marga untuk jangka yang ya bisa dipegang agak lama. Karena ini adalah bottom line-nya, bisa dibilang bottom line. Oke, thank you very much.